Apakah kamu saat ini sedang merasakan bahwa hubungan mulai berubah? Mungkin kamu merasakan ada sesuatu yang aneh dari pasanganmu, seperti komunikasi yang semakin jarang hingga perubahan sikapnya terhadapmu. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa tanda yang menunjukkan pasanganmu mungkin ingin mengakhiri hubungannya denganmu, sehingga kamu bisa lebih memahami situasi dan mengambil langkah yang tepat. Tonton video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Setiap hubungan pasti mengalami pasang surut, tetapi ada kalanya sinyal-sinyal tertentu bisa mengindikasikan bahwa pasanganmu sudah mulai berpikir untuk pergi. Memang mungkin cara yang mereka lakukan menyakitkan untukmu, tapi bila kamu sudah mengetahui tanda-tandanya, mungkin kamu akan lebih siap. Berikut beberapa tanda yang bisa kamu pelajari yang perlu kamu ketahui. Pertama, perubahan komunikasi. Salah satu tanda yang paling jelas bahwa pasanganmu mungkin ingin mengakhiri hubungannya adalah perubahan dalam komunikasi. Jika pasanganmu mulai jarang menghubungi atau balasan pesan mereka terasa singkat dan tidak antusias, itu bisa jadi pertanda yang serius. Komunikasi yang baik adalah fondasi penting dalam setiap hubungan, dan ketika pasanganmu tidak lagi merasa ingin berbicara, itu bisa menjadi sinyal bahwa mereka mulai menjauh. Misalnya, jika sebelumnya mereka sering berbagi cerita tentang hari mereka atau menanyakan kabarmu, tetapi sekarang lebih memilih untuk menjawab dengan satu kata atau bahkan tidak menjawab sama sekali, itu mungkin mencerminkan bahwa mereka tidak lagi antusias dalam hubungan ini. Ketika komunikasi mulai menurun, kamu mungkin merasakan kekosongan atau ketidakpastian dalam hubungan. Rasa tidak nyaman ini bisa membuatmu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada masalah yang tidak diungkapkan? Atau mungkin pasanganmu sedang menghadapi masalah pribadi yang mengganggu? Apapun alasannya, penting untuk tidak mengabaikan tanda-tanda ini. Kedua, dia tidak lagi perhatian dan memperdulikanmu lagi. Jika pasanganmu tidak lagi menunjukkan perhatian terhadap perasaanmu atau tampak tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, itu bisa jadi pertanda bahwa mereka mulai kehilangan minat. Perhatikan, apakah mereka tidak lagi menanyakan tentang harimu atau tampak acuh tak acuh saat kamu berbagi cerita. Misalnya, jika sebelumnya pasanganmu selalu ingin tahu tentang aktivitas sehari-harimu, tetapi sekarang mereka hanya memberikan jawaban singkat atau bahkan mengalihkan pembicaraan, itu bisa menjadi sinyal yang jelas. Ketika seseorang benar-benar peduli, mereka akan berusaha untuk terlibat dan mendukungmu, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Jika kamu merasakan bahwa perhatian itu mulai memudar, penting untuk mengambil waktu untuk merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini adalah pola yang konsisten atau hanya fase sementara? Jika itu menjadi kebiasaan, mungkin ada baiknya untuk membuka pembicaraan dan mengungkapkan perasaanmu. Keterbukaan bisa membantu untuk memahami apakah ada masalah yang lebih dalam yang perlu diatasi. Ketika kamu merasa pasanganmu tidak lagi peduli, hal ini bisa menimbulkan perasaan kesepian atau frustasi. Kamu mungkin mulai merasa bahwa usaha dan perhatian yang kamu berikan tidak dibalas. Ini bisa membuatmu meragukan nilai dirimu dalam hubungan dan bahkan mempengaruhi kesehatan mentalmu. Cobalah untuk membicarakan perasaan ini dengan pasanganmu. Sampaikan dengan lembut bahwa kamu merasakan kurangnya perhatian dan bagaimana hal itu memengaruhi perasaanmu. Terkadang, pasangan mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi kurang responsif. Dengan berbicara terbuka, kamu memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan sikap mereka, dan mungkin ada alasan yang mendasarinya, seperti stres atau masalah pribadi yang mereka hadapi. Ketiga, mulai menghindari aktivitas bersama.
Penghindaran dari aktivitas bersama adalah salah satu tanda yang jelas bahwa sesuatu mungkin tidak beres dalam hubunganmu. Jika pasanganmu mulai menghindar untuk menghabiskan waktu bersama, seperti menolak ajakan untuk kencan atau kegiatan yang biasanya mereka nikmati, itu bisa jadi sinyal bahwa mereka tidak lagi merasa nyaman dalam hubungan ini. Misalnya, jika sebelumnya kalian sering menonton film atau melakukan hobi bersama, tetapi sekarang pasanganmu lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendiri atau dengan teman-temannya, itu patut dicermati. Cobalah untuk mengingat kapan terakhir kali kalian melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama. Jika sudah lama sekali dan perasaan kamu cenderung negatif saat mengingat momen-momen itu, mungkin ini saatnya untuk mempertanyakan keadaan hubungan kalian. Tanyakan pada pasanganmu tentang perasaan mereka dan apakah ada alasan di balik perubahan ini. Kadang-kadang, pasangan mungkin menghadapi tekanan atau masalah pribadi yang membuat mereka enggan berinteraksi. Namun, jika komunikasi tidak membuahkan hasil dan penghindaran ini terus berlanjut, itu bisa menunjukkan bahwa mereka tidak lagi berkomitmen pada hubungan. Dalam situasi ini, penting untuk mengevaluasi apakah hubungan ini masih memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi dirimu. Jika penghindaran dari aktivitas bersama terus berlanjut, penting untuk menghadapi kenyataan bahwa hubungan ini mungkin sedang menghadapi masalah serius. Rasa penolakan atau ketidakpedulian dari pasangan dapat membuatmu merasa diabaikan dan tidak dihargai. Ini bisa berdampak pada kepercayaan dirimu dan menyebabkan perasaan kesepian meskipun kalian masih bersama. Mencoba untuk menciptakan waktu berkualitas dengan pasangan mungkin tampak sulit, terutama jika mereka tidak menunjukkan minat. Namun, jika kamu benar-benar ingin memperbaiki hubungan, cobalah untuk mengajak mereka melakukan sesuatu yang kalian berdua suka atau hal baru yang menarik. Terkadang, pengalaman baru bisa membantu membangkitkan kembali semangat dalam hubungan. Namun, jika pasanganmu terus-menerus menolak ajakan tersebut dan tidak lagi menunjukkan keinginan untuk berinteraksi kembali, itu bisa jadi pertanda bahwa mereka mungkin tidak lagi melihat masa depan dalam hubungan ini. Pada titik ini, penting untuk jujur pada diri sendiri dan mempertimbangkan apakah kamu masih ingin berjuang untuk hubungan ini atau lebih baik melanjutkan hidupmu. Hubungan yang sehat seharusnya membawa kebahagiaan dan dukungan, bukan rasa sakit dan ketidakpastian. Prioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraanmu. Dan ingat bahwa kamu berhak mendapatkan pasangan yang ingin berbagi hidup dan pengalaman bersamamu. Keempat, sering bertengkar dan menghindari konflik. Ketika pasangan mulai sering bertengkar denganmu, bahkan karena hal-hal kecil, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka merasa frustasi atau tidak puas dalam hubungan. Pertengkaran kecil yang sering terjadi bisa mencerminkan rasa kesal yang terpendam atau kurangnya komunikasi yang sehat. Pasangan mungkin menggunakan pertengkaran sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan yang tidak mereka ungkapkan dengan kata-kata. Sebaliknya, jika pasangan justru menghindari konflik sama sekali, tidak mau membahas masalah yang ada, mengabaikan perbedaan, atau cenderung diam saja, ini juga bisa menjadi tanda bahwa mereka sudah tidak ingin terlibat lebih jauh. Menghindari konflik bisa mencerminkan tidak adanya usaha untuk memperbaiki hubungan. Seolah-olah pasangan merasa tidak ada gunanya lagi menyelesaikan masalah atau tidak tertarik lagi mempertahankan hubungan. Kedua pola ini, baik sering bertengkar maupun menghindari konflik, menunjukkan adanya jarak emosional yang mulai terbentuk. Jika dibiarkan, pola ini bisa merusak hubungan karena menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan penuh tekanan dalam sebuah hubungan. Konflik yang tidak terselesaikan atau komunikasi yang terputus dapat membuat pasangan saling menjauh, baik secara emosional maupun fisik. Ketika masalah kecil terus berlanjut tanpa adanya solusi, hubungan bisa terasa hambar dan pasangan akan semakin merasa tidak terhubung satu sama lain. Itulah beberapa hal yang bisa menjadi pertanda jika memang pasanganmu saat ini sudah merasa tidak nyaman atau ingin segera mengakhiri hubungan. Pada dasarnya cara ini mereka lakukan sebagai bentuk mencari-cari alasan atau masalah agar bisa dengan mudah memutuskan hubungannya denganmu. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir.
Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.